أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Wa ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan duha pagi hari ini kita dipertemukan dengan Allah Ta'ala di majelis di antara majelis ilmu. Semoga apa yang kita usahakan, mulai dari niat-niat kita, langkah-langkah kita menuju tempat yang mulia ini, benar-benar mencari ridha Allah, mencari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dimudahkan untuk istiqomah di atasnya, mencari ilmu, mengamalkannya, dan menjadi bekal kita di yaumul mizan, yaumul qiyamah. Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, beri berkabar ya. Ini tidak terasa sudah sebulan ya. Sebulan yang lalu, alhamdulillah, teman-teman, jazakumullahu khairan atas kesempatannya bisa hadir di Majelis Taklim Al-Firdaus. Semoga pertemuan ini bermanfaat dan berkah kami ya Rabbal Alamin. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan ngaji bersama, membahas bersama tentang nasihat-nasihat untuk rumah tangga. Nasihat-nasihat untuk membangun rumah tangga. Kita ambil faedah ini dari sebuah kitab yang berjudul Arba'una Nasihatan li Islahil Buyut. 40 nasihat untuk memperbaiki, membangun rumah tangga. Yang dimaksud di sini bukan membangun rumah ya, membangun rumah dari fondasi, bukan, akan tapi untuk menjadikan baiti jannati, menjadikan rumah kita seperti surga kita. Ini ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala. Kita ambil faedahnya dari karangan beliau, 40 nasihat untuk memperbaiki rumah tangga. Sebagai mukadimah, ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, tentunya kita di sini semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya. Kebanyakan insya Allah sudah berumah tangga nih. Ya, kalaupun ada yang belum, ini juga persiapan bagaimana menciptakan, membangun rumah tangga kita agar jadi tadi, yaitu rumah tangga atau rumahku surgaku, bukan rumahku nerakaku. Sehingga baru masuk di rumah sudah gak betah, pengennya keluar. Sehingga nuansa rumahnya itu bukan seperti sejuk, akan tapi panas dan bikin tidak betah. Ini semuanya insya Allah bermanfaat, baik yang sudah berumah tangga ataupun yang belum, untuk persiapan. Sebagai mukadimah tadi kita sebutkan rumah itu merupakan sebuah nikmat. Harus membuat ini rumah adalah nikmat. Rumah itu nikmat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di surat An-Nahl ayat 80. Qala Allah Ta'ala
Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Wallahu ja'ala lakum, Allah ialah yang menjadikan untuk kalian itu min buyutikum, dari rumah-rumah kalian, sakana. Ya, sakana itu artinya adalah sakan. Kalau mungkin panjenengan ada yang putra-putrinya, ada yang mondok di pesantren, tinggalnya di sakan katanya. Ya, Mbak tinggalnya di mana? Di sakan. Sakannya di mana? Di pesantren. Ya, sakan. Sakan itu adalah tempat tinggal. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kalian di antara rumah-rumah kalian itu sakan, tempat tinggal. Ini adalah sebuah nikmat. Betapa banyak di antara mungkin kita lihat di jalan-jalan ya orang-orang yang tunawisma, tidak memiliki rumah, atau ada yang masih yang berpindah-pindah. Ya, sehingga tidak punya tempat yang menetap di situ. Maka di sini sebuah nikmat kalau kita memiliki rumah. Ini yang kita maksud rumahnya tidak harus luas. Itu kalau luas berarti tanda bahagia, belum tentu. Atau kalau sudah rumahnya itu rumah sendiri, masih belum ngontrak misalnya, atau kalau masih ngontrak, oh berarti belum bahagia. Bukan. Yang dimaksud di sini adalah isinya. Di sini kita bawakan tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan di surat An-Nahl ayat 80, beliau mengatakan, yadhkuru tabaraka wa ta'ala tamama ni'amihi ala abidi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan betapa sempurna kenikmatan-kenikmatan Allah kepada hamba-hambanya. Bima ja'ala lahum minal buyuti allati hiya sakanun lahum ya'wuna ilaiha, yaitu dengan menjadikan rumah-rumah yang itu sebagai tempat tinggal, yang manusia hamba-hamba itu semuanya kembali sebagai tempat tinggal, tempat berlindung dan seterusnya. Wa yastatiruna wa yantafi'una biha sa'ira wujuhil intifa. Itu kata beliau, rumah itu kita jadikan selain tempat tinggal, ya tempat berlindung kalau pas hujan, ya pas panas, kalaupun ada kerusuhan, ya kita pasti ke rumah untuk berlindung, melindungi diri. Dan juga kita untuk menutupi aurat-aurat kita. Wa yastatiruna wa yantafi'una biha, dan juga kita mengambil manfaat dari rumah-rumah itu, dari segala macam manfaat. Kita bisa berkumpul dengan keluarga, ya kalaupun hujan, yaitu tidak kehujanan. Kalaupun panas kita bisa berlindung di dalam. Yaitu banyak kebahagiaan yang ada di dalam rumah tangga. Dengan syarat itu benar-benar hidup, ya hidup nuansa-nuansa Islam, nuansa-nuansa tarbiyah, ya nuansa-nuansa menghidupkan ibadah dan seterusnya yang nanti akan kita bahas. Ya, kemudian di sini dikatakan setelah kita mengetahui rumah itu adalah nikmat, ya tentunya bagaimana masing-masing diri kita ini ya, bagaimana menggambarkan rumah itu menurut versi kita. Ya, bukankah rumah itu ya mungkin di antara kita berbeda-beda. Ada yang menganggap rumah itu hanya sekedar tempat untuk tidur, hanya sekedar untuk makan. Lebih suka kemana ini? Melayap ya misalnya. Lebih suka ke tempat-tempat yang di luar. Ada yang menjadikan rumah itu benar-benar tempat berlindung. Selain itu untuk makan, ya kalau yang sudah berumah tangga di situ, setelah menikah tinggal bersama di situ, tempat tidur, tempat istirahat, ya tempat berkhulwah, ya berkumpul dengan bersama keluarga dan anak-anak. Ini adalah sebuah nikmat. Ya, bahkan untuk wanita, untuk ibu-ibu, rumah ini bahkan masuk dalam syariat-syariat untuk wanita yang disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Ini dijadikan rumah itu sebagai satrul aurat, sebagai penutup aurat untuk wanita-wanita. Karena disebutkan di ayat ini, waqarna fi buyutikunna, dan berdiam dirilah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian. Ya, ini sebuah nikmat bagi kita yang sudah memiliki rumah. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kalian berhias seperti berhiasnya orang-orang jahiliyah dahulu. Ya, maka ini adalah sebuah nikmat
yang patut kita syukuri, ya kita lindungi, kemudian kita hidupkan sehingga benar-benar rumah itu menjadi baiti jannati, dari rumahku adalah surgaku, bukan baiti jahannami, ya, bukan rumahku adalah neraka. Ya, naudzubillah. Ini kalau ada yang sudah merasakan kok rumahku seperti neraka nih, bahaya nih, harus diperbaiki. Ya, kita bahas lanjutannya di sini. Sehingga ketika kita meyakini bahwasanya rumah itu adalah nikmat, ya berarti kita harus menjaganya, memperbaikinya dengan memperhatikan beberapa perkara. Ini yang harus kita perhatikan sebelum kita masuk di pembahasan inti, yaitu bagaimana cara membangun rumah tangga ini, maksudnya menghidupkannya, menjadikan rumah itu sebagai surga. Yang pertama adalah motivasi kita untuk membangun rumah ini sebagai nasihat. Yang pertama adalah kewajiban sebagai seorang, terutama ini suami sebagai kepala rumah tangga, demikian juga sebagai ibu pengganti kepala ketika misalnya suami pergi bekerja, yaitu kewajiban untuk menjaga diri ya dan keluarga dari ya api neraka, sebagaimana dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini bagaimana kita menjaga di sini? Oke, surat At-Tahrim ayat 6. Surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya, wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Kalau kita menjaga diri dan keluarga kita, tempatnya di mana nih? Di rumah. Ya, mulai dari rumah. Gak mungkin kita ya terus berpindah-pindah. Artinya atau di luar rumah. Jadi sebagai bentuk penjagaan diri dan keluarga dari api neraka, maka kita ciptakan rumah itu yang benar-benar yang melindungi kita dan keluarga kita dari api neraka. Ya, maksudnya kita hidupkan di situ ibadah, nuansa ibadah. Ya, kalau kita masih sering terpengaruh dengan kotak syaitan, apa itu namanya? Ya, televisi. Alirannya sufi. Apa itu sufi? Suka TV. Ya, semoga kita bukan sufi ya. Suka TV. Ya, kalaupun melihat ya mungkin yang bermanfaat saja. Ya, kita lanjutkan di sini. Jadi dari ayat tadi, kewajiban kita untuk yang melindungi diri kita dan keluarga kita dari api neraka, itu sudah dimulai dari rumah. Kita ciptakan kehidupan rumah tangga kita benar-benar menjaga diri dari ya api neraka. Kemudian yang kedua, sebagai motivasi kita untuk membangun rumah tangga yang bernuansa Islami, ya nuansa ibadah yang benar-benar seperti surga. Yaitu di sini disebutkan semua baik ya suami ataupun istri itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, yaitu pertanggungjawaban terhadap isi rumahnya. Kalau dia suami, maka akan dimintai pertanggungjawaban bagaimana istrinya, bagaimana anak-anaknya. Kalau dia sebagai ibu rumah tangga, ketika suaminya keluar mencari nafkah, maka juga kelak akan ditanya bagaimana anak-anaknya ini sudah dididik dengan benar di rumah atau tidak. Ya, maka di sini ada sebuah hadis, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Hadisnya berbunyi, innallaha sa'ilun kulla ra'in 'amma star'ahu ahafidhu dzalika am dhayya hatta yas'ala ar-rajula 'ala ahli baiti. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada setiap orang yang memimpin tentang orang-orang yang dipimpinnya. Apakah dia menjaganya atau menyia-nyiakannya? Ketika kita misalnya suami ada rumah, kemudian di sana ada istri, ada anak-anaknya, apakah dia benar-benar menjaga isi rumah tangganya? Kemudian ketika dia keluar, ada penggantinya yaitu istrinya, apakah dia benar-benar menjaga isi rumah tangganya? Karena nanti akan ditanya, yaitu
isi rumah tangganya, yaitu keluarganya bagaimana bertanggung jawabannya. Ya, berarti ketika seorang sudah memiliki rumah itu bukan tidak ada tanggung jawab, tapi kelak akan ditanya apakah menjaganya ataukah malah menyia-nyiakannya. Ya, kemudian berikutnya yang sebagai motivasi kita, rumah itu tempat untuk melindungi diri dan melindungi diri kita dari segala macam keburukan ya dari manusia. Kalau kita misalnya tinggal di sebuah tempat atau lingkungan yang banyak sekali keburukan, kira-kira kita berlindung di mana nih? Ya di rumah, nggak keluar-keluar. Dah, saya selamat, pengen selamat saja. Ya bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, salamatur rajuli minal fitnati an yalzima baitahu. Ya, jadi rumah itu tempat kita untuk melindungi diri dari keburukan. Tapi kalau malah sebaliknya, kita di rumah kok malah ada terus keburukan, ada saja masalah. Nah, berarti ada sesuatu yang perlu diperbaiki di rumah tersebut. Ya, sehingga tadi hadisnya salamatur rajuli minal fitnah an yalzama baitahu. Keselamatan seseorang dari fitnah, dari keburukan itu adalah selalu menetap di rumah. Nah, itu menjadi motivasi, berarti kita bisa selamat dari fitnah, dari keburukan, yaitu adalah dengan terus ada di rumah. Khususnya jika terjadi keburukan di luar, atau lebih khususnya lagi bagi wanita, karena tadi ada perintah waqarna fi buyutikunna. Itu menetaplah kalian di rumah-rumah kalian, boleh keluar selama di situ aman dari fitnah, ya. Dan kalaupun itu safar maka harus ditemani oleh ya mahram. Itu diantara beberapa motivasi yang menjadikan kita untuk bagaimana menciptakan rumah itu sebagai baiti jannati. Ya, kita masuk ya nasihat-nasihat atau bagaimana kita membangun rumah tangga ini agar rumah tangga seperti surga. Yaitu ada hidup nuansa kebahagiaannya, kemudian nuansa ibadah, ya nuansa tarbiyah dan seterusnya. Yang pertama di sini adalah, ini baru inti pembahasan nih. Nomor 1 disebutkan di sini husnul ikhtiyari zaujah. Bagaimana cara membangun rumah tangga yang baik? Yang pertama adalah memilih pasangan yang baik. Ya, sebelum kita bikin rumah, berarti milih pasangan dulu atau bikin rumah dulu. Ya. Bangun rumah dulu atau membangun atau memilih pasangan dulu yang baik. Ya, memilih pasangan dulu. Ini bagi yang ibu-ibu yang sudah punya putra-putri, nah ini bisa diamalkan bagaimana untuk anak-anak kita, yaitu dengan memilihkan pasangan yang baik dulu, nanti baru dibikinkan rumah. Ya, kalau kita mungkin nyelengi dulu ya, nyelengi nanti untuk anak ini, untuk anak dibikinkan rumah, tapi ya pasangannya gak cocok, dalam arti tidak sesuai ya syariat Islam, misalnya bagaimana cara memilih pasangan. Ya, jadi apa? Memilih pasangan terlebih dahulu yang baik. Itu sumbernya atau pondasi rumah bahagia itu pasangannya ya baik. Ini disebutkan syariat ini di surat An-Nur ayat 32. Ya, di surat An-Nur ayat 32 bisa dicek nanti. Qala Allah Ta'ala wa ankihu al-ayyama wa ankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un 'alim. Ya, di surat An-Nur ayat 32. Yaitu wa ankihul ayyama minkum. Ini perintahnya adalah kepada siapa ini? Wa ankihu, dan nikahkanlah. Ayam itu diartikan apa nih? Al-ayyama minkum, ya orang-orang yang masih bujang, minkum di antara kalian, was-solihina min ibadikum, dan orang-orang soleh di antara kalian, wa imaikum. Wa imaikum diartikan nih apa? Nih budak-budak. Di sini para wali wanita, ya wali-wali wanita yang belum menikah ini diperintahkan untuk nikahkanlah
orang-orang yang belum menikah di antara kalian dan orang-orang soleh di antara hamba-hamba kalian, dan juga hamba-hamba saya kalian. Iyakunu fuqara, lihat janji Allah di sini, kalau mereka fuqara, miskin, yughnihimullahu min fadli, pasti Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka dengan keutamaan Allah. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas dan maha mengetahui. Ya, sini perintahnya adalah nikahkanlah dahulu, bukan bikin rumah dulu ya. Jadi nikahkanlah dahulu. Kalau mereka belum punya ekonomi yang mapan, yakin dengan janji Allah, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Ya, dengan menikah itu, kalau mereka dalam keadaan miskin, masih belum mapan, ya dengan menikah itu nanti Allah akan memberikan kekayaan. Ya, tapi kadang ya orang tua pilih-pilih itu calon pasangannya sudah kerja atau belum. Ya, nanti mau dikasih makan apa? Makan cinta? Bukan. Makan batu. Ya, jadi apa? Kadang ketakutan itu muncul. Nah, ini nanti dikasih makan apa putri saya? Cinta saja nggak cukup zaman sekarang. Belum HP, belum pulsa, ya dan lain sebagainya. Jadi harus yakin dengan janji Allah. Selama itu soleh dan solehah, sudah biarkan, karena itu nanti Allah yang menanggung, menjamin rezekinya. Ya, jadi pilihkan pasangan yang pas, yang soleh. Kalau ke putra kita berarti yang solehah, kalau putri kita berarti yang soleh. Ya, ini juga wali-wali di sini harus cermat bagaimana memilihkan yang pas. Maka di sini kita bahas bagaimana syarat-syarat memilihkan pasangan yang soleh dan solehah. Ini tambahnya nih. Yang pertama, bagaimana cara memilihkannya. Ini insya Allah bermanfaat bagi kita yang sudah punya putra putri atau bagi yang belum menikah juga. Ini bagaimana cara memilih pasangan. Karena ini adalah fondasi utama membangun rumah tangga. Ya, yang pertama ini poin rinciannya nih. Setelah tadi yang pertama membangun bagusnya memilih pasangan, itu ada poinnya, yaitu A yang kita anggap. Yaitu kalau ini untuk putra, berarti kita memilihkan ya putri-putri atau calon-calon istri yang soleh. Kriterianya bagaimana? Yang disebutkan dalam hadis yang soleh, riwayat muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu siapa nih? Bukhari dan Muslim. Ada kadang riwayat Bukhari dan Muslim, ada kadang riwayat muttafaqun alaih. Ya, kalau Bukhari dan Muslim itu sama-sama diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, akan tapi sahabatnya beda. Mungkin satunya Abu Hurairah, satunya Ibnu Mas'ud. Tapi kalau muttafaqun alaih itu sahabat yang meriwayatkannya sama-sama dari sahabat Abu Hurairah. Ya, itu tambahan. Jadi bagaimana memilih kriteria kalau ini untuk wanita yang soleh, wanita yang cocok untuk dijadikan istri itu seperti apa? Disebutkan dalam hadis, tunkahul mar'atu li arba'in. Ya, wanita itu pada umumnya dinikahi karena 4. Ya, 5 liha karena hartanya, wali hasabiha karena keturunannya, wali jamaliha karena kecantikannya, wali diniha dan karena agamanya. Nah, kita memilih yang mana ini? Empat-empatnya. Ya, cari yang kaya, cari yang anaknya pejabat, anaknya Pak Lurah, anaknya Pak Ustadz, ini biar ketularan. Ya, atau cari yang cantik dan yang agamanya bagus. Nggak ada, ini disuka. Ya, jadi fadfar beda titik. Maka kalau ingin beruntung, maka dikatakan fadfar, yaitu carilah kebahagiaan, ya kesuksesan itu, kemenangan itu beda titik pada wanita-wanita yang memiliki agamanya. Taribatnya kan, kau pasti akan beruntung. Jadi bukan dipilihkan yang paling kaya, nanti tak pilihkan yang saya pilihkan yang paling kaya, ya, atau yang anak keturunan ya bangsawan dan sebagainya, atau karena cantik, kalau kurang cantik yang cuantik, ya, atau yang agamanya. Nah, ini biasanya kita diuji. Kita mau tadi
ayat yang pertama di surat An-Nur ayat 32 tadi Allah sudah menjamin iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadli. Kalau mereka ini menikah awalnya masih miskin, pasti Allah akan memberikan kelapangan rezeki. Sudah. Berarti kita harus memilih yang paling baik agamanya. Kenapa? Ya kalau misalnya harta, ya pasti habis. Kalau misalnya keturunan, ya pasti turun. Jabatan orang tuanya selesai dan gak akan bisa menular. Kalau kecantikan, ya itu juga lama-lama juga luntur. Dan nisbi, kadang orang bilang cantik, kadang satunya enggak, biasa saja. Ya, kalau agama, ini akan terus ada dan ini akan ya memperindah kehidupan rumah tangga. Maka dikatakan far bidzati, yaitu pilihlah yang paling baik agamanya. Ya, kemudian hadis lain, jadi sepakat nih dipilih yang paling baik agamanya. Harus nih, atau nanti ragu-ragu. Biasanya kok menikah sama anak pondokan, ini mau apa ya? Ya, itu biasanya nggak tega. Itulah ujian orang tua. Mau pilih yang mana ya? Padahal ingat nih janji Allah tadi, sekali lagi kita sampaikan, kita ingat-ingat, jika mereka miskin, yang ngasih rezeki itu Allah, yang menanggung rezekinya itu Allah. Ya harus ya. Kemudian untuk menunjang lagi bahwasanya wanita yang paling baik agama itu yang sudah tepat adalah, ada hadis lagi, hadis riwayat Muslim, hadisnya sahih, dikatakan ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu shalihah. Ini kalau mungkin ibu-ibu yang 80-an 70-an ini kenalnya ini kayaknya lagunya Romai Ramai. Ya, dunia itu adalah perhiasan dan sebaik perhiasan dunia adalah ya wanita solehah. Ini diambil dari hadisnya riwayat Muslim. Ya jadi tadi wanita solehah itu perhiasan yang terbaik, sehingga harus dipilih yang solehah, agamanya yang baik. Kemudian ada satu lagi hadis yang sekali lagi menunjang pilih yang agama yang paling baik, yang solehah. Ya, yaitu ada hadis yang mengatakan, hadisnya riwayat Ahmad, disahihkan oleh Imam Al-Albani, hadisnya sahih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Liyattakhidha ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zawjatan tu'inuhu 'ala amril akhirah." Ya, ini nikmatnya ketika sebagai suami memiliki istri yang solehah. Istri yang solehah itu seperti apa? Dikatakan di sini, hendaklah kalian menjadikan di antara kalian itu hati yang selalu bersyukur, kemudian lisan yang selalu berzikir, dan memilih ya istri yang tu'inuhu ala amril akhirah, istri yang bisa membantu taat mencari negeri akhirat. Jadi istri solehah itu selalu mencari dunia atau mencari akhirat? Nih, jadi ya panjenengan yang jawab ya. Ya, yang membantu untuk mengingatkan akhirat, bukan malah manas-manasi bapak atau suaminya. Itu loh, cepetan beli. Ya, jadi apa? Harus membantu mengingatkan akhirat. Ya, bisa ngerem atau bisa yang intinya membantu untuk ingat pada akhirat. Itulah istri yang solehah. Ya, selain tadi lisannya selalu berzikir, ya selalu bersyukur, dan juga ya selalu membantu mengingatkan akhirat. Itulah istri yang solehah. Ya, sekali lagi menegaskan, ada satu lagi hadis. Semoga kita semakin mantap bagaimana cara memilih istri yang solehah. Ada satu lagi hadisnya mirip-mirip dengan hadis sebelumnya. Ya Mu'adz, qalbun syakirun wa lisanun dzakirun wa zaujatun shalihatun tu'inuka 'ala amri dunyaka wa dinika khairu maktanazan nas. Ya, dikatakan, wahai Mu'adz, ya jadikanlah hatimu itu selalu bersyukur, lisanmu selalu berzikir, dan carilah istri yang solehah yang bisa membantumu dalam perkara duniamu dan akhiratmu, dan itulah sebaik-baik yang disimpan. Ini jangan sampai salah penafsiran nih, wanita simpanan itu bahaya nih. Maksudnya simpanan terbaik itu adalah ya hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu berzikir,
dan memiliki istri yang membantu perkara dunia dan juga lebih-lebih perkara akhirat. Itulah simpanan yang terbaik. Bukan harta, ya bukan kendaraan atau apa, intinya bukan dunia, tapi itu. Kalau kita punya hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu berzikir, dan memiliki istri yang bisa membantu mengingatkan akhirat, itulah sebaik-baik harta simpanan. Oke. Lanjut ya. Ya, lanjut. Ada lagi bagaimana cara memilih terutama ini untuk istri yang solehah, yaitu dari wasiat-wasiat Nabi SAW. Beliau mengatakan, tazawwajul wadud dan walud, inni mukatsirun al-anbiya yaumil qiyamah. Hadisnya sahih riwayat Ahmad. Nabi mengatakan, tazawwajul wadud al-wadud dan walud, yaitu menikahlah dengan wanita-wanita yang wadud, yaitu yang penuh cinta, sangat mencintai siapa ini? Ya, mencintai suaminya, mencintai anak-anak, punya kecintaan yang sangat tinggi. Walud di sini adalah yang subur, yang punya banyak anak. Ini mukatsirun al-anbiya yaumil qiyamah, karena Nabi itu sangat bangga ketika nanti di hari kiamat melihat umatnya itu banyak. Ya, jadi yang punya penuh rasa cinta dan subur. Tapi di sini perlu catatan ya, karena kita tidak tahu bagaimana mengetahui wanita ini subur. Ya, dilihat dari keturunannya, dari ibunya, misalnya anaknya berapa. Ya, dilihat dari keturunan silsilah. Itu beberapa. Dari tadi ngomongin wanita. Terus kalau jadi laki-laki yang soleh yang tepat untuk dijadikan suami bagaimana? Ya ini. Kalau tadi wanita kriterianya banyak, bisa kita sebutkan lagi tadi yang baik agamanya, kemudian yang bisa membantu suami urusan akhiratnya, yang zikir, yang selalu bersyukur, kemudian yang subur dan penuh rasa cinta. Kalau untuk laki-laki syaratnya cuma satu, nggak repot-repot, yaitu dalam hadis disebutkan, idza atakum man tardawna khuluquhu wa dinahu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arim. Kalau untuk laki-laki kriterianya cuma sebagai dalam hadis disebutkan, jika sudah ada datang kepada kalian orang yang kalian ridho khuluquhu wa dinahu, khuluquhu yaitu akhlaknya baik dan agamanya baik. Lihat di sini tidak dikatakan kalau ada yang datang ke rumah kalian bawa mobil, ya, kemudian orangnya cakep, tidak itu. Tapi yang ridho akhlak dan agamanya saja, itu sudah cukup. Maka sudah, kalau dia meminta ke anak-anak kalian atau kepada kalian datang, maka sudah nikahkanlah, atau maka menikahlah, terimalah. Kalau tidak, akan terjadi kerusakan yang di muka bumi dan fasadun 'arid, akan terjadi kerusakan yang sangat besar. Ya, jadi syaratnya hanyalah yang penting akhlaknya baik dan agamanya baik. Kalau punya apartemen lebih baik lagi. Ya, jadi inilah ujian manusia. Mau milih apa ya? Mau milih agamanya baik, akhlaknya baik, atau yang rezekinya juga baik. Sekali lagi ya, urusan rezeki tadi, iyyakum fuqara yughnihimullahu min fadli. Ya, ini yang terus kita ucapkan dan kita ingat-ingat, Allah sudah menjamin rezekinya. Kalau mereka ini ketika menikah kok masih miskin, pasti Allah akan memberikan kekayaan. Kalau saya sendiri berbicara tentunya panjenengan lebih pengalaman ya, karena lebih tua umurnya. Bagaimana dulu awal-awal nikah, sudah punya apa-apa atau belum punya apa-apa? Oh, belum punya apa-apa. Mau tergantung. Makanya di situ ada bentuk perjuangan ya, membangun itu tadi. Jadi itu kalau untuk laki-laki syaratnya cuma baik akhlaknya dan baik agamanya. Sudah, berikan atau terimalah. Ya sudah cukup. Nah itu
untuk membangun rumah tangga itu memilih pasangan yang baik melalui tadi. Tentunya ini ada tambahan ya. Nah, terus mengetahui ini baik benar-benar bagaimana? Ya tentunya harus mencari, banyak-banyak bertanya. Kalau itu misalnya laki-laki datang, ini loh baik agamanya dan akhlaknya, ya beneran nih. Ya harus ditanya bagaimana? Yaitu mencari informasi sedetail-detailnya. Jangan sampai kita seperti membeli kucing dengan karung. Sudah kadung. Sudah. Gitu. Nah, tentunya ini makanya harus melihat informasi yang benar-benar detail. Kalau kita ragu, betul apa dibatalkan? Gitu. Selama belum akad ya itu masih boleh untuk membatalkan. Jadi harus mencari sedetail-detailnya, mencari informasi keluarganya bagaimana, tetangganya bagaimana, kemudian teman-temannya seperti apa. Ya sampai kalau kita ya salah memilih tadi fondasi bangunan rumah tangga yang ingin kita bangun, ternyata salah memilih pasangan, yang terjadi bukan membangun malah yang merusak atau bahkan menghancurkan. Ya makanya ar-rajulu sholih lil mar'ati sholihah. Laki-laki yang soleh untuk wanita yang solehah. Maka di situ akan terbentuk baitun soleh, akan terbentuk rumah yang soleh. Ya rumah yang soleh. Bukan Pak Soleh ya. Rumah makan itu. Rumah makan soleh. Ya itu ya. Jadi cara membangun rumah tangga yang bagus itu yang seperti baiti jannati dimulai dengan memilih pasangan. Nah ini tidak terlambat insya Allah. Kalau kita sudah punya rumah masing-masing ini dengan pasangan masing-masing, tinggal kita memperbaiki saja. Adapun yang belum, misalnya untuk rumah untuk anak-anak kita, maka kita pilihkan yang seperti ini kriterianya. Bisa dipahami ya? Ya, semoga sudah dicatat. Nanti monggo kalau misalnya ada pertanyaan disimpan dulu. Kemudian yang kedua, untuk membangun rumah tangga di sini nasihatnya adalah as-sa'yu fi islahi zaujah, yaitu berusaha memperbaiki dan mendidik pasangan. Ya tentunya kalau ini sebagai suami maka berusaha yaitu mendidik istrinya. Ya kalau intinya kalau istri tadi mendidik atau mengingatkan. Ya makanya tadi hadisnya zaujatun tu'inuka ala amril akhirah. Sebagai istri itu membantu saja, membantu mengingatkan suami untuk ingat akhirat lagi. Ya jangan sampai kita membantu suami untuk berlomba-lomba memperbanyak ya harta dunia. Ya jadi ini nasihatnya untuk kepala rumah tangga. Ya selalu berusaha untuk memperbaiki pasangan. Ya karena background kita tentunya berbeda-beda nih. Ada yang ketika menikah itu nggak kenal agama. Pokoknya nikah sudah sibuk mencari ya dunia. Ada yang menikah tapi sudah ngerti agama, sudah hijrah, alhamdulillah. Makanya di backgroundnya beda-beda, makanya terus berusaha untuk ya memperbaiki. Ya makanya dikatakan di sini kisah Nabi Zakaria, ya. Kisah Nabi ya Zakaria, beliau pernah mengatakan yang diabadikan oleh Allah Ta'ala di surat Al-Anbiya ayat 90. Ya Al-Anbiya ayat 90. Qala Allah Ta'ala wa aslahna lahu zawjah. Wa aslahna lahu zawjah. Ya dan kami perbaiki kepada Nabi Zakaria itu istrinya. Yaitu Allah memperbaiki kehidupan Nabi Zakaria itu dengan memperbaiki ya istrinya. Selalu berusaha. Artinya apa di sini? Kewajiban suami adalah terus membimbing, ya, mendidik. Adapun hidayah itu di tangan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena di sini yang memperbaiki itu adalah Allah. Yang penting selalu berusaha. Ya, selalu berusaha. Ya kadang ya namanya rumah tangga ini banyak ikut campur tangan di sini. Kalau misalnya dia ketika rumah tangga langsung tinggal berdua saja, itu alhamdulillah. Tapi kadang ada yang masih di pondok mertua indah. Di awal-awal ada yang masih di pondok mertua indah dan di pondok orang tua yang indah. Yaitu ada unsur-unsur yang
kadang kita mau membangun tapi ya orang tua ikut atau mertua ikut, ya ini sabar. Kadang ya seperti itu, tapi tetap berusaha untuk yang memperbaiki. Dikatakan apa tafsirannya dari ayat ini? Ya dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas, yaitu kanat atiran la talidu fawaladat. Wa qala ata kana lisanuha tulun fa aslahahu. Ya tafsiran dari ayat ini, ketika Allah memperbaiki kehidupan rumah tangga Nabi Zakaria adalah dahulu istrinya itu atiran. Akhiran di sini di ngapunten mandul, kemudian tidak bisa melahirkan, akhirnya Allah perbaiki dan bisa melahirkan. Atau tafsiran sahabat Atha, yaitu ini murid dari sahabat ini, kana lisanuha kana fi lisaniha tulun fa aslahahu, yaitu lisannya itu panjang. Apa ini lisannya panjang? Ya ngapunten nih, semoga tidak tersinggung. Cerewet maksudnya. Ngomong mas ya. Cerewet ya, bawel. Kemudian Allah perbaiki sehingga ya berubah. Ya jadi memperbaiki istri, yang memperbaiki pasangan. Itulah di antara cara-cara membangun rumah tangga. Selain pasangannya sudah bagus di awal, kalau misalnya itu tadi yang sudah terlanjur bagaimana? Nah ini berarti harus diperbaiki. Kadang sebelum menikah nggak ngerti cara memilih pasangan yang baik. Ternyata sudah dapat yang seperti ini. Ya masa mau dipisah? Ya caranya adalah memperbaiki. Cara memperbaikinya bagaimana? Nah, ini yang kita sebutkan di sini. Cara memperbaiki pasangan, ya terutama ini suami ke istrinya dengan beberapa cara. Di antaranya adalah ini juga bisa diterapkan untuk ibu-ibu. Yang pertama adalah al-i'tinamu bi tasnihil ibadati lillahi bi anwa'iha ala ma sayati tafsiruhu. Ya, yaitu dijelaskan di sini dengan memperhatikan masalah ibadah. Ya, memperbaiki masalah ibadah. Tata cara ibadah kita itu sudah benar atau belum? Nah, itu kita perbaiki. Ya, kita ajarkan bagaimana ibadah yang benar. Mungkin sholatnya dulu nggak benar. Ya, tiketnya dulu tidak sesuai sunnah. Ya, maka ini diperbaiki. Ya, jadi apa yang pertama apa tadi? Memperbaiki tata cara ibadah, mengajarkan bagaimana cara ibadah yang benar, ya sholatnya yang benar, membaca Al-Quran yang benar bagaimana. Ya, diajarkan seperti itu. Ya, bagi kita yang sudah rumah tangga, ya berarti istri mengingatkan, kita harus belajar ini tata cara ibadah yang benar, ngaji yang benar seperti apa, niat yang benar ketika beribadah bagaimana, dan seterusnya. Ini yang selalu diingatkan. Ya, kemudian yang kedua, bagaimana cara memperbaiki pasangan? Ya, yang kedua adalah yaitu selalu berusaha untuk meningkatkan, menambah keimanan. Ya, jadi kalau di rumah itu dengan membangun rumah tangga yang selalu meningkatkan keimanan, caranya bagaimana? Bagaimana cara nambah iman nih? Ke mall? Ke pasar? Ya, atau nonton TV, insya Allah nambah iman. Karena ya, jadi sesuai definisi iman itu, mungkin ada yang menyebutkan apa itu definisi iman yang benar? Iya, percaya. Hatinya meyakini, lisannya. Iya, yaitu al-i'tiqadu fil qalbi, keyakinan dalam hati. Kemudian al-qawlu bil lisan, diucapkan dengan lisan. Ya, wal amalu bil arkan, dan diamalkan dalam anggota perbuatan. Ada satu lagi atau kurang lengkap definisinya? Yazidu wa yanqus. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Berarti cara menambah iman di pasangan kita, di keluarga kita adalah selalu mengajak untuk taat kepada Allah. Ya, berarti cara menghidupkan rumah itu biar nuansa imannya terlihat, itu adalah hidupkan nuansa-nuansa ibadah. Ya, dengan begitu imannya akan selalu bertambah. Kalau kita maksiat sedikit di rumah, ya berarti di situ ada ya pengurangan iman, bukan malah bertambah. Apalagi kalau nobar apa ini? Nobar sinetron, ya nobar drakor, ya jadi naudzubillah.
wanita. Jadi kadang kita tidak terasa karena kan hiburan kan nggak apa-apa, masa nggak boleh ini aja. Ya kita ingin membangun nuansa keimanan dengan apa? Bangunkan ataupun nuansa-nuansa ibadah kita bangun seperti misalnya sholat gitu. Ya seperti sholat malam, sholat sunnah itu afdolnya di mana? Di rumah. Karena dalam hadis sahih disebutkan sebaik-baik sholat itu di rumah, illal maktubah, kecuali sholat wajib. Ini pun bagi laki-laki. Kalau bagi wanita yaitu wa buyutahunna khairun lahunna, yaitu rumah-rumah kalian itu lebih baik daripada masjid-masjid. Meskipun tinggalnya dekat dengan Masjidil Haram, ya, yang dikatakan sholat di sana berapa kali lipat? Ya, 100.000 kali lipat. Ya, 100.000 kali lipat. Sholat di sana dengan sholat di sini pahalanya ya 100.000 kali lipat di sana. Ya, itu tetap bagi wanita yaitu di rumahnya. Yaitu dengan membangun sholat malam, sholat sunnah, ya. Apalagi kita yang punya anak ya, itu kita sebagai kedua, sebagai suri tauladan. Gak apa-apa kita memperlihatkan sholat. Tujuannya bukan riya tapi untuk melihat bunda sholat, umi sholat, itu bagus. Ya, atau membaca tilawatul kitab atau tilawatul Quran. Jadi yang pertama dengan menghidupkan sholat-sholat sunnah, ya untuk menambah keimanan di rumah itu. Kemudian yang kedua tadi yaitu membaca Al-Quran. Dikeraskan bahasa nopo. Ya jangan sampai dalam hati. Ya, kok nggak keluar suaranya? Iya ini bacanya dalam hati. Ya harus dikeluarkan karena itu bisa menjadi perhiasan di rumah. Ini na'udzubillah kalau misalnya mungkin di sebagian kita na'udzubillah atau tetangga kita pagi-pagi sudah apa? Ya, murotalnya bukan Al-Quran tapi dangdut apa itu? Kuplu. Ya sehingga bukan malah hidup artinya pagi-pagi tapi malah ya terkena itu nyanyian syaitan. Na'udzubillah. Ya, jadi dengan menghidupkan sholat-sholat sunnah, kemudian membaca Al-Quran, kemudian yang ketiga adalah menghidupkan zikir-zikir pagi dan petang sesuai waktunya. Ya, zikir pagi dan zikir petang. Ya, kemudian yang keempat, bagaimana menambah keimanan di dalam rumah, membangun nuansa keimanan dalam rumah. Yang keempat adalah menghidupkan, memotivasi untuk sedekah. Ya, mungkin di antara kita bisa membuat sunduk sedekah. Apa itu sunduk? Ya, kotak sedekah. Kita buat, kemudian kita taruh di tempat yang semuanya bisa melihat. Yang mau sedekah hari ini silakan masukkan di situ. Ya, sehingga nanti misalnya satu pekan kita lihat sudah banyak, kita tinggal menyalurkannya. Jadi semuanya bisa. Anak bisa masukkan di situ. Ya, istri, suami bisa. Ya, kalau kita di pondok mertua indah, mertua juga bisa. Ya, jadi semuanya bisa masuk di situ sehingga ya bisa kita kumpulkan dan kita tinggal menyalurkan saja. Itu diantara menambah keimanan, nuansa-nuansa iman, yaitu kita buat sunduk sedekah, kotak sedekah, kotak infak. Ya. Kemudian yang kelima, untuk menumbuhkan keimanan dalam rumah tangga adalah membaca kitab-kitab yang bermanfaat. Ya, membaca kitab-kitab yang bermanfaat. Kalau yang di rumah punya perpustakaan, itu alhamdulillah, yaitu dibangun buku-buku bermanfaat untuk anak-anak kita, untuk diri kita juga, sehingga kita bisa menghidupkan nuansa keimanan di dalam rumah itu sendiri. Kemudian yang keenam, yaitu memperdengarkan ya pengajian-pengajian yang bermanfaat, yang murattal. Ini bermanfaat daripada kita nyetel apa tadi? Iya, itu kita setel misalnya kajian yang murattal itu lebih bagus. Iya. Kemudian yang ketujuh, nah ini juga perlu hati-hati. Bagaimana menghidupkan rumah tangga yang penuh dengan keimanan nuansa Islami, yaitu dengan memilih teman-teman yang soleh.
Ya, yang masuk ke rumah kita itu nggak boleh masuk kecuali yang soleh atau soleh. Ya, karena ini akan, ya kalau kita salah memasukkan orang ke rumah, yang terjadi bukan diskusi Islam, tapi diskusi tetangga. Ya, gosip sana sini, membicarakan hal yang tidak baik. Sehingga rumah yang seharusnya tenang, ya kita nyaman di situ, tapi kok malah ngerasanya orang. Nah, karena kita tidak menyeleksi orang-orang yang masuk di situ. Nah, ini perlu kita menyeleksi teman-teman yang baik saja yang masuk ke dalam rumah. Ya. Kemudian yang ke-8, ya menutup ya sekecil apapun keburukan ya yang ada di rumah kita. Ya, sekecil keburukan ini ya apa saja kita hindarkan. Ya, terutama tadi kalau kita punya kotak syaitan dan kita alirannya sufi, ya ini harus hati-hati. Kotak syaitan, televisi, dan kita beraliran sufi. Apa tadi? Ya, suka TV, ya ini harus seleksi benar-benar. Apalagi anak kita nonton, nah ini harus benar-benar diseleksi. Yaitu cara membangun keimanan dalam rumah. Ya, ini termasuk poin dari tadi apa yang kita sebutkan nomor 2, selalu berusaha memperbaiki pasangan, yaitu dengan mendidik bagaimana ibadah yang benar dan menambah keimanan dalam rumah tangga dengan tadi cara-caranya. Itu yang ketiga nih, yang kedua. Lanjut yang ketiga. Ya, yang ketiga adalah bagaimana membangun rumah tangga ini dengan sehat, yaitu ij'al al-baita makanan li dzikrillah. Jadikan rumah itu tempat untuk zikir kepada Allah. Ya, ini bagaimana membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang tenang, yaitu sebagai baiti jannati bukan baiti jahannam. Yaitu menjadikan rumah itu tempat untuk berzikir. Disebutkan dalam hadis, ini bisa dicatat, hadisnya riwayat Muslim. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul baitil ladzi yadhkurullahu aw yudhkarullahu fihi wal baitil ladzi la yudhkarullahu fihi matsalul hayyi wal mayyit." Ya, kalau tadi kan di poin yang kedua kita sebutkan secara umum saja ya, yaitu menghidupkan zikir pagi dan petang. Kalau ini benar-benar jadikan rumah itu nuansa yang ingat kita kepada Allah, sehingga ketika kita masuk langsung ingat Allah. Bisa nih. Kalau kita masuk rumah yang ingat malah apa ya? Ya sumpah nih. Masuk rumah kok malah sumpah. Yang nggak ingat Allah, kemudian yang diingat dunia. Nah, ini berarti ada sesuatu ini. Jangan-jangan rumah kita belum kita hidupkan zikir kepada Allah. Yang dimaksud zikir ini bukan cuma zikir pagi dan petang. Ya, termasuk zikir kepada Allah apa saja nih? Zikir pagi dan petang, zikir sendiri, membaca Al-Quran. Kemudian kita bisa menghidupkan dengan apa? Kajian-kajian, kita undang ya guru-guru kita, ustaz-ustaz kita untuk menghidupkan majelis di sana. Itu juga termasuk ya menjadikan rumah sebagai tempat untuk berzikir. Ya, dikatakan hadis tadi artinya permisalan rumah yang di situ yaitu diingat Allah, artinya disebut nama Allah, dengan rumah yang tidak disebut nama Allah, itu permisalannya seperti al-hayy wal mayyit. Ya, kita ulangi, permisalan rumah yang di situ diingat atau permisalan rumah yang disebut nama Allah di dalamnya dengan rumah yang tidak disebut namanya, yaitu nama Allah, itu permisalannya seperti al-hayy wal mayyit. Ya, seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Ya, orang yang hidup itu artinya hidup, hatinya ingat kepada Allah. Orang yang mati, dia meskipun hidup seperti ya bangkai berjalan. Kenapa? Dia nggak ingat Allah, nggak ingat akhirat, sehingga masuk rumah itu yang dibicarakan bukan nuansa ya Islam, nuansa sunnah, ya atau nuansa untuk mengingatkan akhirat, tapi yang dibicarakan dunia, ya apalagi terkena syubhat atau syahwat, ya sehingga yang dibicarakan ya jauh dari agama. Na'udzubillah. Ya, jadi di situ harus diperbaiki. Ya, jadi yang dimaksud zikir ini bisa zikir hati, ya zikir lisan, ya dengan sholat sunnah, dengan membaca Al-Quran, ya dengan menghidupkan kajian-kajian di rumah, ya atau membaca buku-buku yang bermanfaat.
inilah yang dimaksud menjadikan rumah itu sebagai tempat untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya seperti tadi. Kadang di masyarakat kita rumah itu bukan menjadi tempat untuk zikir. Yaitu tempat untuk pesta, dengarkan musik, apalagi. Itu malah kita masuk di situ bukan ingat Allah, tapi yang diingat dunia dan syahwat. Alhamdulillah. Jadi itu permisalannya, jangan sampai rumah kita itu sepi, mati. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan la taj'alu buyutakum qubura. Janganlah engkau menjadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Berarti di situ tempat untuk menguburkan jenazah? Ya, bukan. Tempatnya itu, rumahnya itu sepi, nggak ada suara-suara orang baca Al-Quran, nggak ada murotal-murotal, nggak ada nuansa-nuansa ini buku yang bermanfaat dibaca. Isinya kosong, sepi seperti kuburan. Artinya mati, tidak ada zikir kepada Allah, bacaan Al-Quran tidak ada. Bukan berarti hidup itu kita pajang kaligrafi, kemudian Allah Muhammad, bukan seperti itu, tapi isinya bukan luarnya. Seperti itu. Kenapa? Karena rumah yang mati dan nanti syaitan akan masuk, sehingga apa saja pasti akan ada permasalahan. Alhamdulillah. Kemudian yang keempat, yang keempat adalah ij'alu buyutakum qiblah. Agar rumah kita itu bernuansa tenang sebagai baiti jannati, yaitu jadikanlah rumah kalian kiblat. Apa ini maksudnya? Jadikan rumah kalian kiblat, maksudnya tempat ibadah. Jadikan rumah kalian itu tempat ibadah, tempat sholat. Seperti tadi kita sebutkan hadisnya, yaitu ij'alu la taj'alu buyutakum kubur. Jangan kau jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Jadikanlah rumah itu ada tempat sholatnya. Ini alhamdulillah mungkin sebagian kita sudah menyediakan tempat khusus musola. Namun adanya? Kalau sudah ada alhamdulillah. Kalau belum, mungkin bagaimana menciptakan rumah itu di situ ada tempat musolahnya. Yang di situ anak bisa sholat di situ, sholat sunnah kemudian suami bisa sholat di situ, kita juga bisa sholat di situ, sehingga ada nuansa ketenangan di situ. Dan rumah-rumah kalian itu tempat sholat. Ini dalamnya apa? Di surat Yunus ayat 87, yaitu qala Allah Ta'ala, wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bi Misra buyutan waja'alu buyutakum qiblah. Ini ada ayatnya. Waja'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Di surat Yunus ayat 87, wa auhayna ila Musa wa akhihi, dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya. Siapa di sini? Harun. Antabawwa'a liqaumikuma, yaitu engkau menjadikan di kaum kalian itu Misra buyutan, menjadikan sebuah rumah di Mesir, dan jadikanlah rumah-rumah kalian itu kiblat wa aqimus shalah, jadikanlah sholat di sana, wa basyiril mu'minin, dan berilah kabar kepada orang-orang yang beriman. Tafsirannya Ibnu Abbas mengatakan, ai umiru an yattakhiduha masajida, yaitu jadikanlah rumah-rumah kalian itu masjid. Masjid itu kalau secara definisi bahasa adalah tempat sujud, tempat sholat. Jadi jadikan rumah-rumah itu tempat sholat. Ada musola khusus di rumah. Kalau wanita misalnya, yang terbaik tadi kita katakan, yaitu di rumahnya. Meskipun tidak mengapa sholat di masjid, selama aman dari fitnah. Makanya ada sabda Nabi SAW yang mengatakan, la tamna'u nisa'akumul masajid, walakin wa buyutahunna khairun lahunna. Yaitu janganlah kalian menghalang-halangi wanita-wanita kalian ke masjid. Meskipun rumah-rumah mereka itu lebih baik daripada masjid-masjid mereka. Di sini perintahnya adalah jadikan rumah-rumah itu tempat sholat, yang di situ dihidupkan sholat-sholat sunnah.
Ya, kemudian jadikan juga rumah itu tempat sholat. Ada dalil lain yang menunjang. Bukankah pernah kita membaca ayat ini insya Allah, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 153. Ya, qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang beriman, yaitu jadikanlah atau minta tolonglah, yaitu bis-sabri was-shalah. Kalau kita punya masalah, ya beban hidup berat, yaitu minta tolonglah dengan kesabaran dan sholat. Di mana ini? Ya kalau kita wanita segera langsung sholat. Ya sholat sunnah misalnya bisa sholat duha, bisa sholat sunnah mutlak. Ya ketika kita ada masalah kita mengadu langsung kepada Allah. Di situ di rumah ada musola, langsung kita ambil air wudhu dan sholat, minta tolong kepada Allah. Ya dengan sholat tadi. Innallaha ma'as-sabirin. Ya ini dicontohkan oleh Nabi SAW, yaitu dalam hadis yang sahih riwayat Ahmad disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, karena Nabi SAW idza hazabahu amrun sholat. Nabi ketika ditimpa masalah maka beliau sholat. Ya itu juga kita. Ya bukan berarti nunggu masalah baru sholat ya. Ya tapi ketika ada sesuatu yang mengganjal, yang memberatkan pikiran kita, hati kita, langsung sholat. Kenapa? Mengamalkan wasta'inu bis-sabri was-shalah, yaitu minta tolonglah kepada Allah dengan kesabaran dan dengan sholat. Yaitu menjadikan rumah-rumah kalian itu kiblah, tempat untuk sholat. Dan ini juga dicontohkan oleh para sahabat, ya para sahabat Nabi SAW, yaitu sahabat Iqbal. Sahabat Iqbal bin Malik, beliau pernah minta ke Rasulullah untuk ya sholat di rumah beliau. Ini ceritanya panjang, kesimpulannya saja nih. Minta kepada Rasulullah untuk menjadikan sebuah tempat di rumahnya itu sebagai musola. Ya, yaitu Rasulullah diundang oleh sahabat Iqbal bin Malik untuk sholat apa ini kira-kira? Sholat sunnah. Tapi sahabat Iqbal ini pengen mengundang Rasulullah, dan Rasulullah langsung yang menentukan bagian mana yang menjadi ya tempat sholat. Ya maka di hadis ini disebutkan fa'asyartu lahu ila nahiyatin minal bait, yaitu mengisyaratkan pada suatu tempat yang dijadikan sholat. Kemudian faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakabbara faqumna fawasafna fasalla raka'ataini tsumma salam. Sehingga Rasulullah tadi sholat, ya kemudian takbir dan kami pun sholat, yaitu di shaf, sholat 2 rakaat kemudian salam. Ya jadi dicontohkan oleh sahabat, yaitu mengundang Rasulullah untuk sholat sunnah. Artinya menghidupkan rumah-rumah itu ya untuk sholat. Ada hadis lain yang menunjang dan menegaskan, yaitu sabda Nabi SAW, ij'alu min sholatikum fi buyutikum wala tattakhiduha qubur. Tadi kita sebutkan, jadikanlah sholat kalian itu di rumah-rumah kalian, jangan jadikan ya rumah-rumah kalian itu kuburan. Ya. Paham ya tadi maksudnya menjadikan rumah kuburan? Ya itu sepi, tidak ada nuansa ibadah, tidak ada ayat-ayat terdengar, ya sehingga mati seperti kuburan. Na'udzubillah. Oke, lanjut nih. Masih kuat ini? Sampai zuhur? Ya. Sampai jam berapa nih? Jam 11. Pertanyaan jam? Oke, mungkin kurang 5 menit ya. Oke, kita tambah di sini untuk membangun rumah tangga. Tentunya ya rumah tangga yang baik dijadikan tadi adalah di sini nomor 5 disebutkan at-tarbiyatul imaniyah li ahli bait, yaitu mendidik isi rumah ini, keluarga, dengan tarbiyah keimanan. Ya mendidik keimanan, ya mendidik dengan membangun keimanan. Kalau tadi menambah keimanan, kali ini didiklah anak-anak kita itu ya untuk selalu ya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya di sini disebutkan contoh saja nih,
Ini yang sudah mengamalkan alhamdulillah, masya Allah, semoga istiqomah. Bagi yang belum, ya monggo dicoba. Ya, ini bukan mimpi, bukan angan-angan, tapi ini nyata kehidupan Rasulullah. Kalau kita lihat orang yang paling bahagia itu tentunya Rasulullah SAW. Apa rumah beliau itu seperti istana? Tidak. Bahkan rumah beliau ketika sholat saja harus yang ngasih isyarat ke Aisyah, minggir dulu, mau sujud nggak bisa. Ya itu rumah beliau. Mau sujud saja, mau sholat masih harus ya minggirkan kaki Aisyah. Karena kalau sujud ya kena kaki Aisyah. Ada rumah kita yang sesempit itu? Ya. Jadi bukan ukuran sempitnya, bukan ukuran kebahagiaan itu luas dan sempitnya rumah, akan tapi di situ tarbiyah keimanannya yang menjadi ukuran. Kita lihat ya, sahabat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan dari sabda Nabi SAW, rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla wa ayqadha imra'atahu fasalla. Semoga Allah merahmati seseorang ya yang ketika dia sholat malam, kemudian setelah sholat dia membangunkan istrinya dan istrinya pun sholat. Fa'in abad, kalau istrinya tidak mau, nadhaha fi wajhiha alma. Kalau istrinya nggak mau bangun, ya dia memercikan ya air ke wajahnya, bukan menyiram. Ya ini bahagialah yang memiliki suami seperti ini. Sudah terlambat, sudah kadung tadi. Ya masih bisa diperbaiki. Ya silakan ya, berimajinasi. Ya kemudian rahimahullah lanjutannya. Rahimahullah imra'atan qamat minal lail. Kalau tadi muji laki-laki sebagai pasangan, dia sholat, setelah sholat dia membangunkan istrinya. Kalau istrinya nggak mau dipercikan air. Dan sebaliknya, rahimahullah imra'atan, semoga Allah merahmati wanita yang qamat minal lail, yang dia sholat malam, pas sholat dia sholat, kemudian wa aiqadhat zaujaha, membangunkan suaminya, pas sholat dan suaminya pun ikut sholat. Fa'in aba, kalau suaminya enggan, nadhahat fi wajhihi al-ma, sama. Kalau suaminya enggak mau bangun, dia dibersihkan dengan air. Indah enggak kalau begini? Ya, tapi gimana? Ya, ini seperti tadi kita sebutkan ya. Kalau ada yang sudah mengamalkan, masya Allah, silakan dilanjutkan ya. Nah, kalau yang belum atau susah mengerjakan, dicoba. Ya, disampaikan. Kehidupan rumah tangga yang indah seperti ini. Ya. Atau ada contoh yang lain. Ya, ini kehidupan rumah tangga yang bagus nih, yaitu menghidupkan rumah dengan sholat malam, saling membangunkan. Dua-duanya telah bersama. Ya, ini gambaran nih bagi yang sudah mengamalkan, sekali lagi alhamdulillah. Bagi yang belum, coba. Karena ini bisa jadi orang yang berbicara ya belum mengamalkan. Ya, tapi namanya ilmu ya kita sampaikan. Ya, seperti itu. Kemudian bagaimana mentarbiyah keimanan selain sholat malam tadi, saling membantu. Tadi kita sebutkan istri yang soleh itu selalu membantu ya suaminya untuk ingat akhirat, dan suami tugasnya adalah mendidik untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara cara membangun atau tarbiyah keimanan di sini adalah targhibun nisa fil baiti bisadaqah. Tadi kita sebutkan ya, cara untuk membangun nuansa sedekah saling berlomba-lomba adalah yang meletakkan sundukus sedekah, kotak amal. Ya. Kenapa? Ini khususnya bagi wanita. Nabi pernah mengatakan, ya ma'syarun nisa tasaddaqna. Wahai kaum wanita, bersedekahlah. Fa inni araitukunna aktsara ahlina, karena aku diperlihatkan bahwasanya penduduk ya neraka yang paling banyak adalah kalian wanita. Ya, maka perbanyaklah sedekah. Dalam hadis yang lain disebutkan ittaqillah walau bisyikki tamr. Takutlah kepada Allah meskipun dengan ya separuh biji kurma. Artinya sedekahlah meskipun dengan separuh biji kurma. Oh, berarti besok tak sedekah dengan ya, maksudnya itu meskipun kita sedikit sempit ekonominya, sempatkan sedekah meskipun sedikit, karena itu bisa menyelamatkan kita. Sedekah itu bisa meredam kemarahan
Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi sedekah yang sedikit ini kalau kita ikhlas itu pahalanya akan berlipat-lipat. Ya seperti di surat Al-Baqarah. Ada yang hafal mungkin ya? Ya mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Permisalan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti menanam biji. Dari satu biji ini tumbuh 7 tangkai. Nah, setiap tangkai ini tumbuh 100 biji lagi. Berarti 1 dikali ya 700. Sehingga infak 1000 bisa jadi ya 700.000. Nah, kalau infaknya 1 juta ya tinggal mengalihkan saja. Yang penting ikhlas. Jadi melatih sedekah, terutama ini bagi kaum wanita, perbanyaklah sedekah. Ini wallahu ta'ala bismillah. Lanjut ya? Atau lanjut nih. Yang keenam adalah al-ihtimam bil adhkar syar'iyyah was sunan al-muta'alliqah bil buyut. Yaitu menghidupkan zikir-zikir syar'i di rumah. Ya, menghidupkan zikir-zikir syar'i di rumah. Kita ingatkan zikir-zikir ini bukan hanya zikir pagi dan petang, bisa zikir-zikir seperti makan, minum, ketika tidur, bangun tidur, kita keluar rumah, masuk rumah, itu semuanya harus dilatih keluarga kita yang membaca zikir-zikir tadi. Insyaallah sudah nih. Ya. Kalau nggak bisa bagaimana? Itu ada stiker zikir, bisa kita tempel. Ya, makan doanya apa, kemudian minum doanya apa, keluar rumah doanya apa, kita tempel atau kita ajarkan. Ya, kenapa? Dengan menghidupkan zikir inilah ya nuansa bangunan rumah itu bukan bangunan yang mati seperti kuburan, tapi hidup ya dengan nuansa Islam, nuansa yang tenang. Apa dalilnya? Ya di sini disebutkan hadisnya Sahih riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah. Nabi pernah mengatakan, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakarallaha 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi, qala asy-syaitan la mabita lahu wa la 'asha'a. Wa idza dakhala falam yadhkurillaha 'inda dukhulihi, qala asy-syaitan adraktumul baita ya adraktumul mabita wa idza lam yadhkurillaha 'inda ta'amihi, qala adraktumul mabita wal 'asha'a." Ya di sini bagaimana syaitan selalu ya menyertai manusia kemana saja. Misalnya ada seseorang yang masuk rumahnya, ini terjemahannya, dia menyebutkan ya nama Allah, zikir kepada Allah ketika masuk. Ya kalau misalnya kita masuk rumah, zikirnya apa ya? Assalamualaikum. Ya tetap masuk rumah kita assalamualaikum. Ya itu sudah termasuk zikir karena mengucapkan salam. Kemudian ketika dia makan, baca doa bismillah. Ketika mau kamar mandi, baca bismillah. Ketika mau tidur, ya baca doa. Ketika pakai baju juga baca doanya. Maka syaitan mengatakan la mabita lakum, sudah gak ada tempat tinggal untuk kalian. Artinya syaitan gak bisa masuk, gak bisa campur aduk di situ. Wala asya, bahkan untuk sekadar makan malam syaitan gak bisa, ya gak bisa ikut, gak bisa nimbrung di situ. Tapi kalau kita masuk rumah dan gak zikir kepada Allah, ya gak kita baca zikir-zikir harian tadi, maka syaitan akan mengatakan, ya itu kalian dapat tempat tinggal, kalian dapat ya makan malam di sana, sehingga campur di sana, sehingga bukan ya nuansa baik di jannati, tapi yang terjadi ya baik di jannati, karena syaitan di situ masuk. Itulah pentingnya ya menghidupkan zikir-zikir syar'i. Semua aktivitas kita ada zikirnya. Seperti tadi masuk keluar ada zikirnya, kamar mandi ada zikirnya, tidur bangun ada zikirnya, dan seterusnya. Seperti tadi kita keluar rumah, zikirnya sampun ya. Ya doanya. Ya keutamanya apa kira-kira? Iya benar. Yaitu jika seorang keluar rumah membaca bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwwata illa billah, maka dikatakan budita wa kufita wa buqita fatanaha lahu syaitan au syayatin. Kalau sudah membaca itu maka dia diberi petunjuk, dia dicukupi urusannya, dan dia dilindungi, dan syaitan akan pergi. Ya
Ya, tapi kalau dia tidak membaca, ya maka sebaliknya. Maka di sini syaitan mengatakan ketika ada orang keluar rumah membaca ini, kaifalaka birajulin qad hudiya wa kufiya wa ruqiya. Sudah, syaitan akhirnya putus asa. Bagaimana saya menggoda orang yang sudah diberi petunjuk, kemudian dicukupi urusannya dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga terlindungilah ketika keluar rumah. Wallahu taala bisawab. Nih, penutup ya mungkin. Ini insyaallah semoga bisa diamalkan semuanya. Bagaimana membangun rumah itu agar baik di jannati sebagai penutup, yaitu selalu membaca surat Al-Baqarah. Ya, selalu membaca surat Al-Baqarah. Apa dalilnya? Disebutkan dari hadis Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir, inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'u suratal Baqarah fi buyutikum fa inna syaitana la yadkhulu baitan yaqra'u fihi suratul Baqarah atau yuqra'u fihi suratul Baqarah." Yang artinya tadi hadisnya kita ulang-ulang terus, jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Ya. Kemudian sungguhnya syaitan itu akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Ya, kemudian Nabi juga mengatakan, bacalah surat Al-Baqarah di rumah-rumah kalian, karena syaitan itu tidak akan masuk ke sebuah rumah yang di situ dibacakan surat Al-Baqarah. Kalau surat Yasin, ya tinggal cari aja keutamaan surat Yasin ada atau enggak. Ya, kalau kita ini dalilnya sahih riwayat Muslim dan juga riwayat Hakim disebutkan dari Imam Al-Albani rahimahullah, yaitu keutamaan membaca surat Al-Baqarah. Ya, jadi rumah itu akan ditinggalkan oleh syaitan ketika di situ dibacakan surat Al-Baqarah. Tinggal kita rutinkan saja. Ya, baca surat Al-Baqarah, khatam, diulang lagi. Apalagi kalau kita hafal, alhamdulillah. Ya, ini kita bacakan lagi keutamaan surat Al-Baqarah, khususnya insyaallah kita semuanya sudah menghafalkan dan kita amalkan, terutama sebelum apa kira-kira tidur. Ya, keutamaan dua ayat terakhir surat Al-Baqarah dan bagaimana pengaruhnya kalau itu dibaca di rumah. Yaitu sabda Nabi SAW, "Innallaha ta'ala kataba kitaban qabla an yakhluqas samawati wal arda bi alfai 'amin wa huwa 'indal 'arsy wa annahu anzala minhu ayatain wa khatama bihima surat Al-Baqarah wa la yuqra'ani fi dari thalathi layalin fayaqrubuha syaitan." Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Nabi mengatakan di sini, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencatat sebuah kitab, yaitu takdir makhluk seluruhnya sebelum menciptakan langit-langit dan bumi, yaitu 2000 tahun lamanya sudah dicatat semuanya. Wa huwa 'indal 'arsy, dan catatan takdir itu semuanya ada di arsy. Kemudian Allah menurunkan dari itu dua ayat saja dan ditutup dengannya surat Al-Baqarah. Dan tidaklah yaitu dua surat tadi dibaca di rumah selama 3 hari kecuali syaitan tidak akan mendekat. Ya, jadi kalau kita membaca istiqomah, insyaallah syaitan tidak akan bisa masuk ke rumah kita. Jadi menghidupkan rumah-rumah itu agar tidak seperti kuburan, yaitu dengan membacakan ayat-ayat Allah. Ya, terutama di sini ada keutamaan yang khusus membaca surat Al-Baqarah. Ini mohon taala bisawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Tinggal kita mengamalkan saja. Semoga dimudahkan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang bertanya. Monggo silakan. Iya, silakan. Oh gitu. Membaca surat Al-Baqarah di sini tidak ditentukan waktunya, kapan saja. Karena Nabi mengatakan yaitu iqra'u surat Al-Baqarah fi buyutikum. Bacalah surat Al-Baqarah di rumah-rumah kalian. Tidak ditentukan bis sabah, bin nahar, fil masa, atau fil lail.
tidak disebutkan pagi, siang, sore, artinya mutlak kapan saja kita baca. Ya, tidak ada ketentuan waktunya. Ya, wallahu ta'ala. Mungkin ada lagi. Saya Ustaz, Ya. apakah kalau itu kan sebab malaikat masuk ke dalam rumah ya Ustaz? Ya. Terus apa penjelasannya jika malaikat tidak mau masuk dalam rumah itu gimana Ustaz? Ya. Ciri rumahnya itu. Ya, ada sebuah hadis yang menyebutkan malaikat tidak akan masuk ke rumah ya yang di situ ada ya anjing, kemudian patung dan ada gambar makhluk. Ya, maka di situ syaitan tidak akan malaikat tidak akan masuk. Artinya apa? Rahmat tidak bisa masuk. Sehingga yang terjadi adalah ya yaitu musibah, ketidaktenangan. Kenapa? Di situ ada tempat-tempat syaitan untuk bernaung atau bertempat tinggal, yaitu di gambar-gambar makhluk. Ini yang perlu kita perbaiki rumah kita. Kalau ada sampai gambar makhluk itu kita hilangkan. Itu juga patung-patung, ya, atau yang anjing sebagai penjaga di situ, yaitu yang menyebabkan malaikat rahmat tidak bisa masuk. Jangan beranggapan wah enak ya, malaikat nggak bisa masuk. Jadi malaikat penyambut nyawa nggak bisa masuk, hidup terus. Maksudnya malaikat rahmat nih, malaikat rahmat yang membawa ketenangan di rumah itu nggak bisa masuk, sehingga sumpah rumahnya itu karena gambar-gambar itu, kemudian patung-patung, dan juga ya kalau ada anjing di situ tidak bisa, ya malaikat rahmat tidak bisa masuk. Kalau foto presiden, foto pernikahan kita dipasang, bagaimana? Ya disimpan aja, ditutup, kan nggak ada istilahnya kalau di sekolah nggak ada pengawas yang masuk ke rumah kan? Ya pengawas sekolah. Ya jadi seperti itu. Jadi malaikat rahmat nih yang dimaksud tidak bisa masuk ke rumah yang ada gambarnya. Karena itu pernah terjadi di Rasulullah. Ketika Rasulullah masuk di kamar Aisyah ada gambar makhluk, akhirnya Rasulullah seperti berpaling. Ya karena di situ ada gambar makhluknya. Ya mungkin seperti itu jawabannya. Mungkin ada lagi. Oke. Di sini penjelasannya adalah muwasalatu qiraatil Baqarah, yaitu selalu melanjutkan bacaan surat Al-Baqarah. Jadi kalau misalnya kita seperti di itu ya, satu hari satu juz misalnya, alhamdulillah. Tapi kalau kita mampunya satu hari satu ayat, ya monggo. Artinya dibacakan, dihidupkan surat-surat Al-Baqarah, ayat-ayatnya. Kalau mampu satu hari itu khatam, kan itu sekitar 2,5 juz ya. Ya 2/4. Panjang memang waktunya. Tapi kalau kita bukan nganggur, ada waktu luang, alhamdulillah. Kalau tidak mampu, semampunya saja. Ya, karena tadi bacalah surat Al-Baqarah di rumah-rumah kalian. Jadi terus menerus, satu ayat, 2 ayat, satu muka, ya satu lembar dan seterusnya. Ya seperti itu. Ya, nanti yang dapat pahala, HP-nya. Itu hanya membantu saja nih, tapi tidak dapat pahala. Ini kita ingatkan juga ada hadis sahih yang mengatakan yaitu keutamaan man qara'a harfan, yakni man qara'a harfan, siapa yang membaca satu huruf min kitabillah falahu bihi hasanatu, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Nabi mengatakan la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Jadi kita baca alif lam mim itu sudah 10 kebaikan dikali 3, 30 kebaikan. Bagaimana kalau kita membaca satu halaman ini berapa huruf? Ya banyak huruf, kali 10, dikalikan 10, jadi bisa berlipat-lipat. Tapi man qara'a bukan man ista'ala, bukan yang menyetel. Ya, bukan yang menghidupkan HP pakai Quran. Itu hanya sekedar membantu saja
untuk misalnya untuk anak-anak kita biar hafal, untuk kita biar ingat, ya tapi tetap yaitu membaca, ya, membaca surat Al-Baqarah, membaca ayat-ayat Allah. Ya mungkin cekap ya. Ya mungkin itu yang bisa kita bahas. Sekali lagi Pangapunten jika ada salahnya itu dari saya pribadi. Jika ada pertanyaan dari Allah Subhanahu Wa Taala semoga bermanfaat. Kita akhirnya subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga semuanya istiqomah. Kita akhiri wassalamualaikum.